Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvani Nurhayati, NIM R021740 dari Program Studi Diploma 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan skill komprehensif yang berhubungan dengan kesehatan kerja. Adapun topik yang dibahas kali ini yaitu penyakit akibat kerja. Untuk menentukan penyakit akibat kerja, perlu dilakukan diagnosis lebih lanjut. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja, yang pertama yaitu menentukan diagnosis klinis. Nah, untuk melakukan diagnosis klinis perlu ada beberapa tahapan lebih lanjut, yaitu anamnesis yang pertama, atau wawancara secara langsung pada pekerja yang berhubungan dengan keluhan utama, riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit terdahulu, serta riwayat penyakit reproduksi. Dalam kasus yang sudah diberikan, keluhan utama dan riwayat penyakit saat ini yang dialami oleh pekerja yaitu pekerja merasakan baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan, dan keluhan ini memberat semenjak 5 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakit keluarga, ibu dari pekerja mengalami penyakit diabetes mellitus atau kencing manis yang sudah dirasakan selama 3 tahun. Untuk riwayat penyakit terdahulu, pekerja tidak mengalami penyakit apapun, serta untuk penyakit reproduksi tidak disebutkan di dalam kasus. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh. Pemeriksaan fisik ini dapat dilakukan dengan cara melihat, meraba, mengetuk, dan mendengarkan menggunakan alat stetoskop. Nah, pemeriksaan alat vital juga diperlukan seperti pemeriksaan nadi, pernafasan, tekanan darah, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Selain itu, pemeriksaan penunjang juga perlu dilakukan, diantaranya pemeriksaan yang dapat dilakukan dari laboratorium seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan lain-lainnya. Selain itu, pemeriksaan lain juga diperlukan seperti pemeriksaan spirometri, audiometri, CT scan, ronsen, dan lain-lain untuk mendukung data yang ada. Langkah kedua yaitu menentukan pajanan yang dialami pekerja. Nah, pada kasus yang diberikan, pekerja itu bekerja di industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Pekerja biasa menggunakan kuas cat, terkadang menggunakan jari tangan untuk meratakan area pengeleman di sepatu. Nah, dari informasi hasil pengukuran faktor bahaya di industri ditemukan kandungan benzena yang terdapat pada lem yang digunakan oleh para pekerja, yaitu sebesar 1 ppm. Jenis faktor bahaya yang dialami oleh pekerja adalah faktor bahaya kimia, yaitu benzena yang berasal dari lem. Langkah yang ketiga yaitu menentukan hubungan antara pajanan dengan diagnosis klinis. Pada tahap ini, wawancara pekerja lebih lanjut terkait dengan waktu timbulnya gejala setelah terpajan oleh bahan tertentu, lalu identifikasi penyakit yang dialami oleh pekerja dengan pajanan yang ada dengan mengikuti dasar evidence based. Nah, untuk kasus ini, pekerja yang mengalami keluhan itu kan pekerja wanita dengan usia 40 tahun. Pekerja ini bekerja sebagai pengelem sol sepatu dan setelah melakukan pekerjaannya selama 10 tahun berturut-turut. Pekerja mulai mengalami gejala baal atau mati rasa pada jari-jari tangan itu selama 5 tahun yang lalu, dan saat ini kondisi pekerja sedang mengalami target kejar pekerjaannya. Selain itu, pekerja juga tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan. Dampaknya, saat ini pekerja mengalami keluhan, yaitu pekerja merasa agak kesulitan saat mengancing baju. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu menentukan jumlah pajanan yang dialami. Ini dapat dilakukan dengan 2 cara, secara kualitatif dan secara kuantitatif. Pada kasus ini, secara kualitatif yaitu kegiatan meratakan lem pada sol sepatu yang terkadang menggunakan jari tangan secara terus-menerus, serta lama jam kerja selama 8 jam per hari. Masa kerja pekerja juga selama 10 tahun, alat pelindung diri yang digunakan itu tidak ada. Sedangkan untuk yang kuantitatif, yaitu pada informasi pengukuran di industri ditemukan benzena sebesar 1 ppm. Langkah yang kelima yaitu menentukan faktor individu yang berperan terhadap timbulnya penyakit. Nah, dari kasus yang sudah disebutkan, faktor yang memungkinkan dapat mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja yaitu pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri berupa masker ataupun sarung tangan. Selain itu, ada riwayat penyakit keluarga yang disebutkan, yaitu ibu dari pekerja mengalami penyakit diabetes mellitus sejak 3 tahun lamanya.
Langkah yang keenam yaitu menentukan faktor lain di tempat kerja. Faktor lain di tempat kerja yang dapat menjadi perancu diagnosis penyakit akibat kerja diantaranya seperti hobi dan kegiatan lain atau lingkungan kerja lainnya. Nah, pada kasus yang sudah disebutkan ini, pekerja tidak melakukan pekerjaan lain dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja sebelum melakukan pekerjaan di tempat kerjanya ini. Langkah yang ketujuh atau yang terakhir yaitu mendiagnosis penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Berdasarkan 6 langkah yang sudah dilakukan dari studi kasus yang ada, dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh pekerja adalah penyakit akibat kerja. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.